Legenda Jawa Barat. Ini buku yang bagus teman-teman. Saya sudah membacanya. Ada cerita seru yang ingin saya bagikan, yaitu bercerita mengenai Sang Kuryang, asal muasal Gunung Tangkuban Perahu. Kira-kira seperti apa ya ceritanya? Saya simpan bukunya dulu ya. Alkisah, pada zaman dahulu kala, seekor babi tengah melintas di hutan belantara. Babi hutan itu sedang merasa kehausan di tengah panasnya terik matahari. Ketika dia sedang mencari-cari mata air, dia melihat ada air yang tertampung di pohon keladi hutan. Segera diminumnya air itu untuk melepas dahaga. Tanpa disadarinya, air itu adalah air seni Raja Sungging Perbangkara. Karena kesaktian Raja Sungging Perbangkara, babi hutan itu pun mengandung setelah meminum air seninya itu. 9 bulan kemudian, babi hutan itu pun melahirkan seorang bayi perempuan. Raja Sungging Perbangkara mengetahui adanya bayi yang terlahir karena air seninya itu. Dia pun bergegas untuk mencari bayi itu ke hutan. Ditemukannya bayi itu dan dinamakan Dayang Sumbi. Raja Sungging Perbangkara membawanya pulang ke istana kerajaan. Beberapa tahun kemudian, Dayang Sumbi tumbuh menjadi perempuan yang sangat cantik wajahnya. Banyak raja, pangeran, dan bangsawan ingin memperistri anak dari Raja Sungging Perbangkara. Namun, semuanya ditolak oleh Dayang Sumbi secara halus. Dayang Sumbi tidak menduga mereka yang ditolak pinangannya saling memperebutkan dirinya. Ia pun lalu memohon kepada Raja Sungging Perbangkara untuk mengasingkan diri. Akhirnya Raja Sungging Perbangkara mengizinkan anaknya untuk mengasingkan diri di sebuah bukit ditemani oleh ekor anjing jantan yang bernama Si Tumang. Untuk mengisi waktu luangnya, Dayang Sumbi pun menenun. Pada saat menenun, peralatannya terjatuh. Dayang Sumbi merasa malas untuk mengambilnya dan terontarlah ucapannya di depan ia sadar. Siapapun yang bersedia mengambilkan peralatan tenunanku, seandainya jika ia laki-laki akan kujadikan suami, jika ia perempuan akan kujadikan saudara. Tidak disangka, Si Tumang pun datang lalu mengambil peralatan tenunan dan memberikannya kepada Dayang Sumbi. Tidak ada yang dapat diperbuat Dayang Sumbi selain memenuhi ucapannya. Dia pun menikah dengan Si Tumang yang ternyata titisan dewa. Si Tumang adalah dewa yang dikutuk menjadi hewan dan dibuang ke bumi. Beberapa bulan setelah menikah, Dayang Sumbi pun mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Dayang Sumbi menamai Sang Kuryang. Sejak kecil, Sang Kuryang sangat senang sekali berburu. Setiap kali berburu, ia selalu ditemani oleh Si Tumang. Ia tidak menyadari bahwa Si Tumang adalah ayah kandungnya. Pada suatu hari, Sang Kuryang ditemani Si Tumang ingin melakukan perburuan di hutan. Niatnya dia ingin mencari kijang, karena ibunya sangat menghendaki memakan hati kijang. Setelah beberapa saat di dalam hutan, Sang Kuryang melihat ada seekor kijang di balik semak belukar. Ia pun lalu menyuruh Si Tumang untuk mengejar seekor kijang. Namun, Si Tumang yang biasanya menuruti perintahnya seakan tidak menuruti perintahnya. Karena marah, Sang Kuryang berkata, "Jika engkau tidak menuruti perintahku, niscaya aku akan membunuhmu." Ancaman Sang Kuryang seketika tidak dipedulikan oleh Si Tumang. Karena jengkel dan marah, Sang Kuryang lantas membunuh Si Tumang. Hati anjing hitam itu diambilnya dan dibawa pulang ke rumah untuk dimasak. Dayang Sumbi tidak menduga bahwa hati yang dibawa anaknya adalah hati suaminya. Maka tak terbendung amarah Dayang Sumbi ketika mengetahui bahwa hati yang dibawa anaknya
Sumbi sangat menyesal ketika mengetahui Sang Kuryang anaknya pergi meninggalkannya. Dia pun lalu memohon ampun kepada para dewa atas kesalahan yang ia perbuat. Para dewa menerima permintaan maaf dari Dayang Sumbi dan mengaruniakan Dayang Sumbi kecantikan abadi. Sang Kuryang terus mengembara tanpa tujuan yang pasti. Bertahun-tahun ia mengembara. Dia melihat ada perempuan cantik di hutan. Dia tidak menyadari bahwa perempuan cantik itu adalah ibu kandungnya. Begitupun dengan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tidak menyadari bahwa pemuda gagah itu adalah Sang Kuryang, anaknya. Karena saling jatuh cinta, mereka pun merencanakan untuk menikah. Sebelum pernikahan berlangsung, Sang Kuryang berniat untuk berburu di hutan. Dayang Sumbi membantu Sang Kuryang memakaikan ikan kepala. Disitulah dia mengetahui ada bekas luka di kepala calon suaminya. Teringatlah dia kepada anak lelakinya yang telah meninggalkannya. Dia sangat yakin bahwa pemuda gagah itu tidak lain adalah Sang Kuryang, anaknya. Dayang Sumbi lalu menjelaskan bahwa dia adalah ibu kandung dari Sang Kuryang. Namun, Sang Kuryang yang telah dibutakan oleh hawa nafsu tidak memperdulikan penjelasan Dayang Sumbi. Dia tetap ingin menikahi Dayang Sumbi. Baiklah, jika memang kuat keinginanmu untuk menikahiku, maka aku ingin engkau memenuhi permintaanku. Apa permintaan yang kau inginkan? Dayang Sumbi mengajukan syarat yang luar biasa berat, yaitu dia ingin Sungai Citarum dimendung menjadi danau. Di dalam danau itu ada perahu besar. Semua itu harus engkau selesaikan dalam waktu 1 malam sebelum terbit fajar. Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu. Sang Kuryang segera bekerja untuk memenuhi permintaan Dayang Sumbi. Perahu besar itu telah selesai dibuatnya dengan bantuan para makhluk halus. Muncul kecemasan di hati Dayang Sumbi ketika mengetahui pekerjaan Sang Kuryang sebentar lagi selesai. Dia lalu memohon pertolongan kepada para dewa untuk mendapatkan petunjuk. Dayang Sumbi lantas menebarkan kain putih hasil tenunan dan memaksa yang jantan untuk berkokok di waktu masih malam. Para makhluk halus sangat ketakutan dan pergi meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Sang Kuryang sangat marah dan menendang perahu besar yang telah dibuatnya hingga terlempar jauh dan jatuh tertelungkup. Menjelmalah perahu besar itu menjadi gunung yang disebut Gunung Tangkuban Perahu. Dayang Sumbi sangat ketakutan dan terus berlari untuk menghindar dan akhirnya menghilang di sebuah bukit yang disebut Gunung Putri. Sedangkan Sang Kuryang yang tidak berhasil menemukan Dayang Sumbi pun akhirnya menghilang ke alam gaib. Pesan moral dari asal muasal Gunung Tangkuban Perahu, cerita Sang Kuryang adalah berbuatlah kejujuran karena kejujuran akan membawa kebaikan dan